فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillah walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, masih pembahasan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bidah, bahwasanya ilmu yang mereka miliki adalah apa? Mencampurkan kebatilan dengan kebenaran dan membungkus kebenaran dengan kebatilan agar orang tertipu. Baik, falamma kana al-amru kadzalik, manakala kondisinya adalah seperti ini, yaitu apa? Dalil-dalil yang ada dari Allah dan Rasul-Nya itu tidaklah datang untuk mendukung mereka, tetapi justru bertentangan dengan hawa nafsu mereka dan mendukung orang yang murni mencari kebenaran. Maka apa yang dilakukan oleh ahlul batil tadi, fa imma abtaluha in istata'u, maka boleh jadi mereka berusaha membatalkan dalil-dalil tadi kalau mereka mampu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad. Mereka berusaha untuk membatalkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. As-Sami' al-Basir, mereka tidak ridha dengan nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Tetapi mereka menggantinya dengan apa? Al-Alimul Hakim, yaitu Allah punya ilmu dan Allah punya hikmah. Tapi untuk penglihatan dan pendengaran Allah tidak punya. Makanya mereka tulis di Ka'bah waktu itu ayatnya dirubah, laisa kamitslihi syai'un wa huwal alimul hakim. Ini kalau mereka mampu merasa berkuasa. Wa imma, atau kalau mereka tidak mampu membatalkannya, awwaluha wa labbasuha bil batil, mereka mentakwilkannya dan mereka membungkusnya dengan kebatilan, li alla yadharal haq, agar kebenaran itu tidak nampak. Wa hadza sya'nul yahudi wan nasara, dan ini adalah sikap atau karakter orang Yahudi dan Nasara. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian itu meliputi kebenaran dengan kebatilan? Karena at-talbis dia mencakup dua makna. Yang pertama adalah takhlid, yaitu mencampur. Makna yang kedua adalah taghtiyah, yaitu menutupi kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumunal haqq, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu itu. Zamma alal wasfain, kata Syekhul Islam, Allah Ta'ala mencela dua sifat tadi. Yang pertama adalah apa? Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua adalah menyembunyikan kebenaran. Wa kullun minhuma muqtabin lidzam, dan masing-masing dari dua sifat tadi menuntut adanya celaan. Orang yang melakukan itu dia dicela. Wa huma mutalaziman, dan dua perkara ini saling menuntut. Kalau kebenaran itu dibungkus dan ditutupi dengan kebatilan, niscaya apa? Kebenaran itu menjadi tersembunyi. Demikian pula, bagaimana cara orang menyembunyikan kebenaran? Dengan cara menutupinya dengan kebatilan. Walihada naha anhuma jami'a, karena itulah Allah melarang dua perkara ini sekaligus. Dua-duanya dilarang. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian itu menutupi kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian sudah tahu. Fa innahu man labbasal haqq, atau man labisal haqqa bil batil, karena barang siapa menutupi kebenaran dengan kebatilan, faghattahu bihi, kemudian dia menutupinya,
fa ghalata bihi, sehingga terjadilah kekeliruan. Karena orang tidak tahu kebenaran sehingga dikira inilah yang benar padahal kebatilan yang ada, sehingga orang pun menjadi keliru. Lazima an yuktamal haq, sehingga mengharuskan untuk disembunyikannya kebenaran. Alladzi tabayyana annahu batil, yang jelaslah bahwasanya itu adalah menjadi kebatilan. Ketika kebenaran disembunyikan, maka yang nampak adalah kebatilan. Idlau bayyanahu, karena seandainya orang tadi menerangkan kebenaran, zalal batil, akan hilanglah kebatilan. Alladzi labisa bihil haq, yang dengannya menutupi kebenaran tadi. Intinya adalah apa? Banyak para ulama yang mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak menyebarkannya ke umat, mencampurkannya dengan kebatilan. Untuk apa? Agar tipu daya mereka selama ini, agar kedudukan mereka selama ini tidak tergoyahkan. Padahal seandainya mereka jujur kepada kebenaran dan kembali kepada kebenaran, Allah akan mengangkat mereka. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, wa sara ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalq, dan jadilah ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan kepada para makhluk. Wa madahahu, dan Allah memujinya, la yatafallahu bihi, tidak diucapkan illa zindiqun aw majnun, kecuali oleh orang zindik atau orang gila. Ini ketika kondisi sudah berubah sehingga terbalik-balik kondisinya. Orang yang benar dianggap gila atau munafik, membawa agama baru dan sebagainya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatur rabi'ah. Kondisinya itu masih terus istiqamah, masih terus lurus sampai datangnya generasi yang keempat. Yang dimaksud tabaqat di sini tidak seperti yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain, bahwasanya apa? Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan seterusnya. Bukan itu yang diinginkan. Karena yang beliau inginkan di sini, tabaqat yang keempat adalah tabaqat Imam Ahmad. Karena memang masing-masing ulama membagi tabaqat sesuai dengan ijtihad mereka. Baik. Kata beliau, ketika sampai ke terjadinya tabaqat yang keempat, inqalabal zaman, maka zaman pun menjadi terbalik. Wa taghayyaran nasu jiddan, dan orang-orang berubah sangat drastis. Ini ketika apa? Ketika masa pemerintahan siapa itu? Pemerintahan Al-Wafiq, pemerintahan Al-Ma'mun. Setelah dia berhasil memberontak dan mengalahkan saudaranya yaitu Al-Amin. Beliau punya kefasikan, tetapi apa? Beliau cinta sunnah dan sangat memuliakan ahlu sunnah. Sementara Al-Ma'mun, dia cinta keadilan, tetapi dia sangat menyukai apa? Akidah Jahmiyah. Sehingga apa? Kondisinya pun menjadi kacau. Al-Amin masih mengagungkan sunnah, walaupun dia seperti raja-raja yang lain suka berbuat maksiat ini dan itu yang tidak terlalu parah, tetapi kemudian dia diberontak oleh saudaranya yaitu Al-Ma'mun. Ketika Al-Ma'mun berkuasa, inilah terjadinya generasi yang keempat. Dia sangat banyak memasukkan kitab-kitab yang didapatkan dari wilayah-wilayah Romawi, kemudian diterjemahkan, bahkan penerjemahnya diberi hadiah yang banyak. Akibatnya ilmu kalam masuk dan orang pun menjadi banyak berubah kondisinya. Wa fashatil bid'ah, dan kebid'ahan itu meluas. Wa kasurat du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah, dan para dai menjadi semakin banyak. Dai yang mana? Menuju ke selain jalan kebenaran dan jamaah. Wa waqa'atil mihnah fi kulli syai', dan terjadi ujian di segala kondisi, di segala bidang. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun minas sahabah, dan tidak pula diucapkan oleh seorang pun dari para sahabat. Bukan hanya di bidang akidah, tapi juga di bidang suluk, juga di bidang akhlak, juga di bidang politik dan lain-lain. Semuanya serba melepaskan diri dari syariat yang benar, sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Tasimuriyah itu. Baik. Kemudian wada'u ilal furqah, dan mereka mengajak kepada perpecahan.
Wa qad nahallahu azza wa jalla 'anil furqah. Padahal Allah azza wa jalla telah melarang dari perpecahan. Wa kaffara ba'duhum ba'dha. Dan sebagian dari mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa kullu du'ain ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafah. Dan setiap seruan itu adalah kepada pendapat sendiri dan kepada pengkafiran orang yang menyelisihinya. Bukan berarti para ulama ahli sunnah demikian, bukan berarti ahlul hadis demikian, tapi ini adalah kondisi yang terjadi secara umum pada waktu itu. Fadallal juhalu warru'a, sehingga tersesatlah orang-orang yang bodoh dan orang-orang rendahan, ru'a, yaitu orang yang kelas bawah. Wa man la ilmalah, dan orang yang tidak memiliki ilmu, sekedar mengikuti orang-orang yang berkuasa di mahkamah dan lain-lain itu. Dan di Darul Ifta, tempat fatwa. Wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya, dan mereka berusaha menjadikan manusia itu sangat berminat kepada sedikit urusan dunia. Karena memang pada waktu sebelum terjadinya fitnah khalqul Quran, pemerintah membagikan harta yang sangat banyak kepada para ahli hadis dan kepada orang lain. Nah, ketika pemerintah melihat ini, masyarakat sudah sangat suka dengan pembagian tadi, mulai disebarluaskan dakwah khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bahwasanya Allah tidak ada di atas arsy itu di atasnya kosong, dan seterusnya. Maka waktu itu hampir seluruh muhaddisun mereka mengikuti ucapan tersebut, sebagian karena ingin mendapatkan harta diuji memang, dan sebagian karena terpaksa dan takut. Yang tersisa hanya sedikit, Imam Ahmad, kemudian Muhammad ibn Nuh, kemudian juga siapa? Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan satu lagi siapa itu? Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Sahib Sunan Ad-Darimi. Imam Syafi'i pun tidak ridha itu, tetapi beliau khawatir akan terfitnah, sehingga beliau lari, pindah ke mana? Pindah ke Mesir. Sementara murid beliau Al-Buwaiti dengan gigih membela akidah yang benar, kemudian beliau dipenjara sampai meninggal dalam keadaan dirantai. Nah, sementara ribuan muhaddisin yang lain mereka mengatakan Al-Quran makhluk karena kondisi tadi itu. Baik, inilah kondisi musibah yang sedang dialami pada zaman tersebut. Zaman Al-Ma'mun, kemudian zaman Al-Mu'tasim, kemudian zaman Al-Wasith. Wa khawwafuhum iqabat dunya, dan mereka menakut-nakuti manusia dengan hukuman duniawi, karena banyak yang dicambuk, banyak juga yang disembelih dan sebagainya. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dunyahum, maka banyak sekali orang yang mengikuti dakwah mereka tadi dikarenakan rasa takut akan hilangnya dunia mereka. Mungkin hartanya hilang, atau mungkin jabatannya hilang, atau mungkin nyawanya yang hilang. Wa raghbatan fi dunyahum, dan karena sangat berminat kepada dunia mereka agar mendapatkan lebih banyak uang dan sebagainya. Bahkan sebagian murid Asy-Syafi'i yang namanya Abdurrahman Asy-Syafi'i, salah seorang ulama terkenal, namanya Imam Ahmad, dia dengan sukarela mendukung akidahnya, akidah tajahum tadi, dan termasuk yang menyemangati Amirul Mukminin untuk menyiksa Imam Ahmad. Baik. Fasarati sunnatu wa ahlu sunnati maktumin, sehingga jadilah sunnah dan ahlu sunnah itu tersembunyi, sangat terasing pada waktu itu. Wa zaharatil bid'ah wa fasad, dan muncullah kebid'ahan dan menyebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta, dan mereka menjadi kafir dari arah yang tidak mereka ketahui dari berbagai sisi. Karena waktu itu juga orang-orang Rafidah juga aktif. Demikian pula orang-orang Sufiyah juga aktif mengajak kepada akidah yang berlebihan. Wa wada'ul qiyas, dan mereka meletakkan qiyas. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa ara'ihim, dan mereka membawa takdir Allah, kemampuan Allah dan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya, perintah dan larangannya kepada apa yang dipahami oleh akal mereka sendiri dan rasio mereka sendiri. Fama wafaqa uqulahum qabiluh, maka apa saja yang sesuai dengan akal mereka, mereka pun menerimanya. Wa ma khalafa uqulahum radduh, dan apa saja yang menyelisihi akal mereka, dalil yang menyelisihi akal mereka, mereka pun menolaknya. Fasara Islamu ghariban, sehingga jadilah Islam itu menjadi terasing. Wa sunnatu gharibah,
dan jadilah sunnah itu terasing. Wa ahlu sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim, dan ahlu sunnah itu menjadi orang-orang yang terasing di dalam rumah mereka sendiri. Selesai dari Syarh Sunnah Al-Barbahari. Qad kana fi zamani Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah intasyara ilmu kalam. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal tersebar ilmu kalam. Memang Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai apa? Tentaranya untuk membantah akidah tersebut bersama Imam Syafi'i. Wal bid'atul mantiqiyah, dan bid'ah mantiqiyah intisyaran ajiban, dengan penyebaran yang sangat mengherankan. Min ajli nasyatil jahmiyati wal mu'tazilah, disebabkan karena semangat, disebabkan karena rajinnya Jahmiyah dan Mu'tazilah di dalam menyebarkan akidah batil mereka. Makanya kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, hanyalah kebid'ahan itu menjadi menyebar dan menguat ketika dia itu didiamkan, ketika engkau melihat itu dan engkau mendiamkannya. Ini kalimat yang bagus dari beliau di dalam kitab beliau Al-Ikhtilaf fil Lafz ketika membantah Jahmiyah. Ibnu Qutaibah rahimahullah. Wa sa'adahum ala dzalika ru'asa'ud daulatil abbasiyah, dan yang membantu mereka dengan kebid'ahan tadi adalah para pemimpin Daulah Abbasiyah, yaitu di zaman Ma'mun. Adapun yang sebelumnya Al-Amin ini mendukung sunnah. Yang sebelumnya lagi lebih bagus lagi, yaitu siapa? Harun ar-Rasyid. Fa khafiyal haqqu 'inda katsirin minal muslimin. Kemudian tersamarkanlah kebenaran di kalangan kebanyakan kaum muslimin. Fa hasalatil mihnatul masyhurah. Kemudian terjadilah ujian yang terkenal itu. Wa kafarul Imam Ahmad, dan mereka mengkafirkan Imam Ahmad wa man ma'ah, dan orang yang bersama beliau, mimman tamassaka bid-dinil atiq, dari kalangan orang yang berpegang dengan agama yang terdahulu itu, yaitu agama di zaman Rasulullah, agama yang asli. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah kaum mukminin diuji dan diguncangkan dengan keguncangan yang keras. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad syadzan nasu kulluhum zamana Ahmad bin Hanbal, dan semua manusia telah menyeleweng pada zaman Ahmad bin Hanbal illa nasaran yasiran, kecuali sekelompok kecil saja. Fakanu humul jamaah, maka jadilah mereka itu jamaah, walaupun sedikit, itulah jamaah. Wa kanatul qudatu hina idzin wal muftun wal khalifatu wa atba'uhu kulluhum humus syadzun, dan jadilah para qadhi ketika itu, dan para ahli fatwa, dan khalifah dan para pengikutnya, mereka itulah syadzun, orang yang menyeleweng, yang menyendiri sebenarnya, walaupun banyak. Wa kana Imamu Ahmad wahdahu huwal jamaah. Atau kita kata wahduhu sebagai apa? Taukid dari isim kana. Dan Imam Ahmad sendirian, beliau itulah jamaah. Walaupun ada yang mendukung beliau, tapi sedikit, sehingga dohirnya adalah tidak nampak. Walamma lam yatahammal hadza uqulun nas, manakala akal-akal manusia tidak mampu memikul yang semacam ini, bagaimana mungkin para penghafal Quran dan hadis sebanyak itu salah, sementara hanya Ahmad sendirian yang benar? Orang yang akalnya pendek tidak mampu memahami semacam ini. Qalu lil khalifah, mereka berkata kepada sang khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai tuan raja, istilahnya. Dan memang kenyataannya adalah raja, bukan khalifah. Atakunu anta wa qudatuka wa bulatuka wa fuqaha'u wal muftun kulluhum 'alal batil. Anda, kemudian seluruh qadhi Anda dan seluruh para wali Anda dan para fuqaha dan para ahli fatwa semuanya di atas kebatilan. Wa Ahmadu wahduhu huwa 'alal haq, sementara Ahmad sendirian yang di atas kebenaran. Nah, ini adalah kalimat yang membuat apa? Tertipu semacam ini. Falamma lam yatasi' ilmuhu lidzalik, manakala ilmu dia tidak cukup untuk menampung yang semacam ini, fa akhadhahu bisiyaq wal uqubati ba'da al-habs at-tawil. Mulailah si Amirul Mukminin menyiksa Imam Ahmad dengan cambuk-cambuk dan dengan hukuman setelah masa al-habs, yaitu apa? Penjara yang panjang, karena beliau dipenjara selama berapa? 3 tahun. Dicambuki terus menerus. Sampai disebutkan di dalam biografi beliau di Tarikh Dimash bahwasanya apa? Para saksi mata yang ada di situ mengatakan
seandainya cambukan itu dihantamkan kepada fil, yaitu kepada gajah, niscaya hancur gajah itu. Tapi Imam Ahmad bertahan waktu itu. Baik, la ilaha illallah. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa dzakara al-Imam Az-Zahabi rahimahullah qissata ta'dzibil Imam Ahmad. Kisah yang panjang menukilkan dari Mihnah Imam Ahmad punya Shalih bin Imam Ahmad. Tentang kisah disiksanya Imam Ahmad. Wa qala ba'duhum, sebagian dari mereka para qadhi yang jahat itu, ya Amirul Mukminin damuhu fi unuqi uqtulhu. Wahai Amirul Mukminin, darah dia aku yang memikul, bunuhlah dia. Na'udzubillah. Ila qaulihi, karena ini kisahnya sangat panjang, kita ambil sebagian saja. Sampai pada ucapan beliau, yaitu ucapan Imam Ahmad. Beliau cerita ke anaknya yang namanya Shalih. Faqultu, aku katakan, ya Amirul Mukminin, Allah Allah. Wahai Amirul Mukminin, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu damu imri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda salat. Tidak halal adalah seseorang yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari 3 alasan. Ya Amirul Mukminin, fima tastahillu dami. Wahai Amirul Mukminin, dengan sebab apa Anda menghalalkan darah saya? Allah Allah, la talqallaha wa baini wa bainaka mutalabah. Jangan sampai Anda berjumpa dengan Allah dalam keadaan antara saya dan Anda ada tuntutan. Ukur ya Amirul Mukminin, wukufaka baina yadayillahi ta'ala kawukufi baina yadayik. Ingatlah wahai Amirul Mukminin, berdirinya Anda di hadapan Allah Ta'ala seperti berdirinya saya di hadapanmu nanti. Wa raqibillah, dan hendaknya Anda merasa diawasi oleh Allah. Faka'annahu amsak, maka sepertinya Amirul Mukminin menahan diri, enggak jadi untuk apa? Untuk membunuh beliau. Fakhafa bin Abi Du'ad an yakuna minhu atfun aw ra'fah. Maka takutlah si Ahmad ibnu Abi Du'ad ini untuk apa? Amirul Mukminin mulai condong pada Imam Ahmad dan mulai lembut pada Imam Ahmad, kasihan. Faqala innahu kafirun billah dhalun mubin. Wahai Amirul Mukminin, dia itu kafir, dia itu sesat dan menyesatkan dan seterusnya. Kisahnya sangat panjang dan termasuk biografi yang luar biasa panjang di dalam Syiar A'lamin Nubala, selain biografi siapa? Ibnu Mubarak, biografi Imam Ahmad itu. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.